Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dharma Bintang Aditya dengan NIM 11.216.30.012, kelas 5 Agris Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan RPP atau dengan kepanjangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang dimana materi yang akan saya bawakan adalah materi mengenai gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk RPP yang saya buat di sini bertujuan ditujukan untuk sekolah, yaitu Madrasah Alia Negeri 1 Lubuk Linggau, dengan kelas dan semesternya itu adalah kelas 10 semester ganjil, dan peminatannya itu adalah peminatan MIPA, dan materi pelajarannya adalah telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu materi pelajaran fisika dengan bab gerak lurus berubah beraturan dan dengan alokasi waktu selama 2 kali 3 jam pelajaran. Nah, sebelum masuk ke rencana pelaksanaan pembelajarannya, pertama kita harus memfokuskan atau membuat atau mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar apa yang akan dicapai pada pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar yang saya jadikan acuan adalah yang pertama, menganalisis besaran-besaran fisika pada fenomena gerak lurus berubah beraturan, dan yang kedua, menyajikan data hasil gerak benda untuk menyelidiki sifat gerak lurus berubah beraturan. Nah, berikut ada pentujuan pembelajaran pada rencana pelaksanaan pembelajaran kali ini adalah dengan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau yang biasa disingkat dengan PJBL, siswa diharapkan mampu mengidentifikasikan besaran-besaran fisika yang terkait dengan gerak suatu benda. Kemudian dapat menjelaskan karakteristik gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dan dapat memberikan contoh fenomena yang berkaitan dengan GLBB tersebut melalui pembuatan alat peraga sederhana. Nah, berikut kita mulai masuk ke kegiatan pembelajarannya. Untuk pertemuan pertama yaitu dimulai dengan materinya terlebih dahulu, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Dimulai dengan kegiatan awal, yaitu guru dan siswa saling menyapa dan guru mengucapkan salam serta mengawali pembelajaran dengan berdoa bersama. Misalkan seperti ini. Untuk kegiatan yang pertama itu adalah guru dan siswa saling menyapa, misal salam pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang disampaikan oleh guru, dan siswa pun membalas salam tersebut dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian guru mengucapkan salam dan mengawali pembelajaran dengan berdoa bersama, misal seperti ini contohnya. Selamat pagi anak-anak atau selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita awali kegiatan belajar mengajar kita dengan berdoa bersama-sama agar ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa dimulai. Nah, misal contohnya seperti itu. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan guru memulai absensi siswa dan siswa merespon. Nah, pada kegiatan ini dilakukan absensi yang yang dipimpin oleh guru, dan siswa yang namanya dipanggil tersebut merespon dengan menjawab hadir untuk laki-laki dan hadiro untuk perempuan. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan guru memberi motivasi sekaligus memberikan persepsi kepada siswa mengenai materi pertemuan sebelumnya. Nah, motivasi ini bisa kita contohkan atau misalkan seperti adapun pembelajaran GLBB yang akan kita laksanakan ini adalah penerapan yang dimana orang-orang pada jalan raya tersebut menggunakan motor atau mobil dengan kecepatan yang tidak konstan atau bisa dengan menggunakan percepatan konstan. Nah, karena percepatan konstan tersebutlah kita dapat menentukan berapa lama alokasi waktu kita, semisal kita mau berangkat sekolah dari
pagi-pagi dari rumah hingga ke sekolah, sehingga kita tidak akan terlambat untuk masuk sekolah. Nah, dengan memotivasikan seperti itu mungkin siswa akan lebih tertarik untuk belajar mengenai gerak lurus berubah beraturan ini. Kemudian dengan memberikan persepsi mengenai materi pertemuan sebelumnya. Nah, berhubung dengan materi pertemuan sebelumnya itu adalah gerak lurus beraturan atau GLBB. Nah, di sini bisa diberikan persepsi berupa penjelasan ulang atau penegasan ulang mengenai GLB, gerak lurus beraturan, yang dimana gerak lurus beraturan adalah gerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan. Nah, kemudian masuk ke bagian kegiatan inti. Nah, di bagian kegiatan inti ini, guru dan siswa mengamati video YouTube mengenai pembuatan alat peraga sederhana GLBB melalui link yang ditujukan pada link YouTube yang ada pada PowerPoint ini. Kemudian setelah menonton tersebut atau setelah mengamati video YouTube tersebut, guru dan siswa berdiskusi setelah mengamati videonya. Itu dapat berdiskusi mengenai bagaimana cara pembuatan alat peraga sederhana tersebut, alat dan bahan apa saja yang diperlukan dan langkah-langkah kerja yang dilakukan seperti apa saja begitu. Selanjutnya, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan menentukan jadwal untuk melakukan pembuatan alat peraga sederhana GLBB. Nah, untuk pembagian kelompok ini bisa dilakukan dengan masing-masing kelompoknya itu beranggotakan 5 sampai dengan 6 orang. Berhubung dengan pembuatan alat peraga ini mungkin sedikit rumit, jadi pada pembuatan alat peraga tersebut diperlukan beberapa anggota yang sedikit lebih banyak daripada anggota yang sedikit, agar pembagian tugasnya menjadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya masuk ke kegiatan akhir, siswa menyimpulkan dan guru memberikan penekanan terkait kesalahan materi yang disimpulkan. Misalkan siswa menyimpulkan seperti GLBB adalah gerak lurus yang dimana sebuah benda bergerak dengan lintasan yang lurus dengan kecepatan yang konstan. Nah, simpulan tersebut salah dan bisa diberikan penekanan oleh guru seperti seperti penekanan bahwa GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah sebuah gerak benda dalam lintasan lurus yang memiliki percepatan yang konstan, bukan dengan kecepatan yang konstan. Kemudian guru dan siswa menutup pembelajaran dengan doa dan salam penutup. Nah, selanjutnya masuk ke pertemuan kedua, yaitu presentasi proyek alat atau hasil dari pembuatan alat peraga sederhana GLBB. Nah, kegiatan awal dimulai dengan guru dan siswa saling menyapa dan guru mengucapkan salam serta mengawali pembelajaran dengan berdoa bersama seperti yang telah dicontohkan sebelumnya. Kemudian seperti biasa dilakukan absensi yang dipimpin oleh guru dan nama siswa yang disebut merespon dengan menjawab hadir atau hadiro. Selanjutnya guru menanyakan kesiapan siswa dalam presentasi proyek alat pada pekan sebelumnya. Jadi semisal seperti bagaimana teman-teman atau bagaimana anak-anak apakah alat peraga yang telah dirancang sudah siap untuk dipresentasikan dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk ke bagian kegiatan inti. Siswa mempresentasikan alat peraga sederhana yang telah dibuat dengan presentasi per kelompok maju di depan kelas. Nah, pada kegiatan ini masing-masing kelompok mempresentasikan hasil alat peraga yang telah dibuat dengan memperlihatkan bagaimana cara kerja alat peraga tersebut dan data apa saja yang dapat dicari dari alat peraga tersebut.
atau variabel-variabel yang berkaitan dengan gerak lurus rubah beraturan apa saja yang dapat dikaitkan oleh alat peraga tersebut. Nah, selanjutnya guru dan siswa melakukan tanya jawab terkait alat peraga yang dipresentasikan. Misalkan seorang siswa bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi, apakah alat peraga sederhana yang dibuat oleh kelompok presentasi tersebut dapat menentukan percepatan lebih dari 10 meter per second kuadrat, misal seperti itu. Selanjutnya, guru memberikan apresiasi kepada siswa ataupun misal guru memberikan apresiasi terhadap kelompok-kelompok yang telah maju mempresentasikan alat peraga sederhananya. Nah, selanjutnya masuk ke bagian kegiatan akhir, siswa menyimpulkan dan guru memberikan penekanan terkait kesalahan materi yang disimpulkan dan diakhiri dengan guru dan siswa menutup pembelajaran dengan doa dan salam penutup. Nah, berikut penilaian yang tertera pada rencana pelaksanaan pembelajaran kali ini. Dengan aspek yang meliputi ada teknik dan instrumen dengan masing-masingnya, yaitu pada bagian kognitif, untuk tekniknya itu diskusi tanya jawab dan instrumennya adalah pengamatan atau observasi. Kemudian pada bagian psikomotorik, tekniknya adalah pembuatan alat peraga sederhana GLBB dan instrumennya adalah lembar kerja siswa. Dan aspek yang terakhir adalah efektif, yaitu tekniknya observasi alat peraga sederhana GLBB dan instrumennya adalah jurnal guru. Nah, berikut demikianlah presentasi dari RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Semoga bermanfaat untuk bagi yang menonton dan yang mendengarkan dan menyimak dengan selesai dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari perkataan dan presentasi pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.